Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu lelaki yang merujuk pada istrinya atau suami yang merujuk atau kembali pada istrinya sebelum selesai iddahnya, cuman tanpa ada pemberitahuan. Suami merujuk pada istrinya tanpa ada pemberitahuan, sehingga istri itu setelah selesai iddahnya kawin dengan laki-laki lain atau pihak kedua. Jadi materi ini yang saya akan sampaikan pada pagi ini. Sebelumnya kepada semua jemaah, video ini tonton sampai selesai biar tidak salah paham. Like, bagikan, dan subscribe bagi yang belum. Dari hasil muktamar, yang pertama masalah pertanyaan, bagaimana pendapat muktamar tentang seorang laki-laki yang telah mencerai istrinya, kemudian memberitahukan kepada hakim bahwa ia merujuk istrinya itu sebelum selesai iddahnya, tetapi ia tidak memberitahukan kepada istrinya bahwa ia telah dirujuk dan tidak menunaikan kewajibannya. Seorang suami tidak memenuhi kewajibannya seperti perumahan dan memberi nafkah. Oleh karena itu, kemudian setelah selesainya iddah, yang perempuan atau istri tersebut kawin dengan laki-laki lain. Dengan kejadian ini, suaminya yang pertama mengadu kepada hakim. Sahkah, pertanyaannya, sahkah perkawinan perempuan tadi atau istrinya dengan laki-laki lain, dengan alasan bahwa ia tidak mengerti kalau telah dirujuk, karena itu asal masalahnya. Istri tidak tahu dia dirujuk. Maka jawabannya hasil muktamar, apabila suami yang menjatuhkan tolak tadi mempunyai bukti atau saksi, maka tuntutannya tersebut dapat diterima dan perkawinan istrinya dengan laki-laki lain tidak sah. Jadi kalau memang ada bukti atau saksi yang bisa dipertanggungjawabkan, maka tuntutan suami yang pertama dibenarkan. Dia sudah rujuk dan akad nikah yang kedua, istri tadi beserta laki-laki lain tidak sah. Nah, sekarang apabila tuntutannya tersebut tidak ada bukti, tidak ada saksi bahwa ia telah merujuk di dalam iddah, maka hal ini terdapat beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, apabila tuntutan itu dihadapkan kepada istrinya, sedang si istri ingkar atau memungkiri bahwa ia telah dirujuk dalam waktu iddah dan bersedia angkat sumpah, maka perkawinan si istri dengan laki-laki lain tadi sah. Sah. Kemungkinan yang kedua, apabila yang istri tadi membenarkan tuntutan suaminya, suami yang pertama maksudnya, bahwa ia telah dirujuk di dalam waktu iddah atau sebelum habisnya iddah, maka perkawinan istri tersebut dengan laki-laki lain, dengan yang pihak kedua maksudnya, itu tidak batal. Hanya saja apabila orang laki-laki tersebut meninggal dunia atau mencerai, maka istri tersebut langsung menjadi istri suami pertama dengan tidak usah menikah lagi dan wajib
atas istrinya menyerahkan sejumlah mas kawin yang pantas seperti mahar misil kepada suaminya sebelum orang laki-laki lain mengawininya tadi meninggal dunia atau mencerainya, karena istri itu menghalang-halangi hak suami pertama terhadap dirinya. Kemungkinan yang ketiga, apabila tuntutan suami itu dihadapkan kepada orang laki-laki yang mengawini istrinya tadi, maka bila ia atau laki-laki itu tidak membenarkan tuntutan tersebut, maksudnya merujuk dalam waktu iddah, dan ia bersedia angkat sumpah, maka perkawinannya itu hukumnya sah dan tuntutan suami yang pertama itu batal atau ditolak atau tidak dibenarkan. Kemungkinan yang keempat, apabila laki-laki lain itu atau suami yang kedua membenarkan tuntutan suami yang pertama atau tidak membenarkan tetapi tidak berani angkat sumpah, maka perkawinan yang kedua itu menjadi batal. Tetapi hanya si istri tersebut tidak langsung menjadi istri suami pertama kecuali dengan pengakuan istri sendiri atau dengan suami pertama. Apabila si istri tidak mau angkat sumpah, maka dalam hal ini suami kedua wajib membayar mas kawin yang pantas atau mahar misil. Apabila sudah bersetubuh, tetapi apabila belum bersetubuh, hanya wajib membayar separuh dan dari mas kawin tersebut. Hal ini diambil dari kitab Asnal Mathalib juz 3. Saya bacakan referensinya, cuma untuk terjemahnya mungkin sudah difahami dari jawaban tadi sehingga mungkin terjemahnya agak usah. Saya bacakan referensinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tazawwajat ba'da qida'il iddah zawjan akhar. Nah, ini ketika yang istri tadi nikah dengan laki-laki lain setelah selesainya iddah, tapi wadda'a mutallikuha, suami yang pertama atau yang mencari itu mengaku-ngaku taqaddumar raj'ah ala qida'il iddah, dia sudah rujuk terlebih dahulu sebelum selesainya iddah, maka falahu da'wa bihi alaiha wa kadza ala zawji, seperti penjelasan di atas tadi. Ilang qol fa in aqamah bayyinatan bimudda'ahu, kalau memang punya bukti atau saksi suami yang pertama, maka intaza'aha minaz zawji, maka dia berhak untuk mengambilnya dari suami yang kedua, sawa'un dakhala biha amlah wa illa ay wa illam yakum bayyinatan, kalau memang tidak ada bukti, fa in bada'a biha fi da'wa fa aqarrat lahu birraj'ah lam yuqbal iqraruha ala tsani ma damat fi ismatih li ta'alluqi haqqi bih fa in zala haqqu bi mautin aw talaqin aw iqrarin aw halfil awwal yamin ar-raddi ba'da ad-dawi alayhi aw ghayriha sullimat bil awwal, ama law aqarrah bi hurriyati abdin thumma ishtarahu hukima bi hurriyatihi wa qabla dzalika ay zawali haqqi tsani yajibu 'alaiha lil awwali mahru misliha lil haidullah ay li annaha ahalat bainahu wa baina haqqi bin nikaisani hatta law zala haqqu tsani rudda lahal mahru li irtifa'il haidullah wasyarih bikaunihi al haidullah min ziyadati ilang qal walau ankara raj'atah falahu tahlifuha ala nafi ilmiha birraj'ah lil gharami ay liyurama mahrul mis'ida aqar aw nakalat wa halafa wa fa in halafa saqata da'wa. Jadi ini saya sengaja tidak menjelaskan terjemahnya karena mungkin sudah difaham dari jawaban yang sangat luas tadi, di atas sangat ditafsir atau diperinci.
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan jika ada kesalahan khilafan saya mohon maaf. Semoga manfaat dan barokah akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.